Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dari Fakultas Agama Islam, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES 5A. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat melakukan pembuatan video presentasi saya pada hari ini. Dan tak lupa pula saya kirimkan salam serta salam kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan beberapa slide penjelasan yang saya akan jelaskan. Sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian pertama, kondisi ekonomi pada masa awal pemerintahan Islam. Ada beberapa bagian. Yang pertama, Rasulullah mulai membangun perekonomian Muslim setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu keadaan Madinah masih kacau. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala suku yang menguasai daerah masing-masing. Suku yang terkenal pada saat itu adalah suku Aus dan Kharaj. Kala itu perekonomian masyarakat Madinah dikuasai oleh para pedagang Yahudi dan umat lain. Umat Islam terpaksa menjalankan aktivitas ekonomi mereka yang sangat terkenal dengan penuh kecurangan. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah SAW membangun ekonomi umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah yang hingga saat ini masih beroperasi. Kedua, kedatangan Rasulullah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Kaum Ansar adalah orang-orang yang menerima dengan tangan terbuka kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah, adalah sebutan penduduk Mekah yang eksodus ke Madinah karena mereka terpaksa mengungsi. Dalam waktu yang singkat, beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari para pengikutnya. Namun jumlah hari demi hari semakin meningkat. Hampir seluruh penduduk kota Madinah menerima kedatangan Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, tak terkecuali orang Yahudi. Ketiga, permasalahan ekonomi dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah penyelesaian urusan politik dan masalah konstitusional. Setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional, Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran Al-Quran, dan Al-Quran telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tantangan ekonomi negara Madinah sampai tahun keempat Hijrah, pendapatan dan sumber daya masih relatif kecil. Kekayaan pertama datang dari Banu Nadzir. Kelompok ini masuk dalam Fakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian bahwa berusaha membunuh Rasulullah SAW. Nabi meminta mereka meninggalkan kota Madinah, akan tetapi mereka menolaknya. Nabi pun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Pada akhirnya mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyaknya daya angkut unta kecuali baju baja. Kelima, di bawah Rasulullah SAW, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu 10 tahun setelah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dalam wilayah-wilayah seluruh Jazirah Arab. Di Madinah, Rasulullah SAW mula-mula mendirikan
Majelis Syura. Majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah dibangun. Rasulullah juga mengurus kepemimpinan negara tetangga dalam penyebaran perekonomian sesuai dengan prinsip Islam. Bagian kedua, strategi Rasulullah SAW dalam membangun perekonomian kaum muslimin di Madinah. Membangun masjid sebagai Islamic Center. Ekstensi substansi masjid bukanlah suatu yang didasarkan pada idealisme semata yang hanya difungsikan sebagai tempat beribadah saja, tetapi memiliki multifungsi, diantaranya sebagai tempat jual beli karena ini merupakan tuntutan realitas keadaan masyarakat waktu itu yang memerlukan struktur ekonomi yang baru. Karena struktur perekonomian yang ada dikuasai dan monopoli oleh sepenuhnya oleh orang-orang Yahudi dan diatur sepenuhnya oleh sistem kapitalisme Yahudi. Kedua, persaudaraan kaum muhajirin dan ansar. Persaudaraan sesama muslim antara golongan muhajirin dan golongan ansar sangat ditekankan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menyadari bahwa kebersamaan kekeluargaan dan persaudaraan merupakan salah satu persyaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya bagi kekuasaan secara politik saja, tetapi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketiga, mengeluarkan hak dan kewajiban warga negara. Dalam menyikapi perintah zakat ini, Rasulullah SAW tidak memahaminya sebagai sekedar perintah dan mengeluarkan harta, sebaliknya justru dipahami sebagai perintah untuk memperkuat basis perekonomian umat. Yang keempat, membuat konstitusi negara. Rasulullah SAW sebagai pemimpin tentu sadar bahwa Madinah bukan hanyalah milik warga yang beragama Islam, tetapi negara yang penduduknya plural dan pastinya memiliki hak yang sama dalam tatanan institusi negara. Untuk institusi negara eksis dalam hal pertama yang diperlukan adalah adanya konstitusi yang menjadi rujukan bersama semua warga negara. Dan karenanya hal selanjutnya Rasulullah membentuk konstitusi negara pertama dalam sejarah manusia, itulah yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Kelima, meletakkan dasar keuangan membeli pasar di masyarakat Yahudi. Sejak masa itu juga sebenarnya umat Yahudi memiliki kelebihan dalam bisnis dan keuangan, bahkan Rasulullah SAW mendirikan sendiri sebagai pribadi yang pernah meminjam uang dari masyarakat Yahudi. Kemudian sistem ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut alam semesta. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 10. Kemudian kedua, manusia sebagai khalifah. Manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga, semua kepunyaan manusia adalah rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dimiliki dapat didapatkan manusia adalah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak sebagian atas kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Keempat, larangan menimbun eksploitasi. Ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Keempat, menerapkan sistem warisan. Menerapkan sistem warisan sebagai media distribusi kekayaan. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12 dan 175. Selanjutnya, menetapkan kewajiban setiap individu menerapkan berbagai bentuk sedekah baik yang wajib maupun sukarela terhadap individu yang memiliki kekayaan. Pendirian Baitul Mal. Karakteristik Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Baitul Mal adalah suatu lembaga umat Islam dalam bidang ekonomi.
tempat pengumpulan harta umat Islam yang akan didistribusikan untuk kebutuhan negara dan untuk kebutuhan yang membutuhkan. Fungsi Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah, sahabat berselisih paham mengenai pembagian harta rampasan. Oleh karena itu, harta atau dana digunakan dan didistribusikan sepenuhnya untuk kepentingan kaum muslimin. Sistem pengelolaan harta kekayaan negara melalui Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW setelah turunnya ayat An-Nahl ayat 41, Rasulullah mendirikan Baitul Mal yang sistem pengelolaan Baitul Mal kala itu masih sangat sederhana, belum ada kantor resmi, surat menyurat, dokumentasi dan lainnya layaknya sebuah keuangan resmi negara. Pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW ada beberapa pendapatan, yaitu 1. Haraj, Qums, Jizyah. Adapun pendapatan lain Baitul Mal adalah harta yang diperoleh dari musuh non-muslim bukan melalui peperangan, harta warisan orang yang ditinggal yang tidak memiliki harta waris, barang tambang dan harta suf'ah, wakaf dan harta yang ditinggal oleh pemiliknya dan harta murtad. Dan ada beberapa pengeluaran Baitul Mal, yaitu penyebaran Islam, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada dan peran dan keagamaan, penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Itulah tadi beberapa khas sejarah pemikiran ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Adapun beberapa kesimpulan saya yaitu Rasulullah SAW merupakan tokoh utama dalam sejarah pembangunan ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat. Rasulullah SAW membangun Baitul Mal sebagai lembaga untuk membagikan kekayaan pada zaman Rasulullah, yaitu kekayaan berupa kekayaan dari hasil peran atau rampasan yang ditinggal, kerampasan yang akan kemudian disalurkan kepada umat yang membutuhkan. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW ada beberapa pendapatan, yaitu 1. Haraj, Qums, Jizyah. Adapun pendapatan lain Baitul Mal adalah harta yang diperoleh dari musuh non-muslim bukan melalui peperangan, harta warisan orang yang ditinggal yang tidak memiliki harta waris, barang tambang dan harta suf'ah, wakaf dan harta yang ditinggal oleh pemiliknya dan harta murtad. Dan ada beberapa pengeluaran Baitul Mal, yaitu penyebaran Islam, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada dan peran dan keagamaan, penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Itulah tadi beberapa khas sejarah pemikiran ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Adapun beberapa kesimpulan saya yaitu Rasulullah SAW merupakan tokoh utama dalam sejarah pembangunan ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat. Rasulullah SAW membangun Baitul Mal sebagai lembaga untuk membagikan kekayaan pada zaman Rasulullah, yaitu kekayaan berupa kekayaan dari hasil peran atau rampasan yang ditinggal, kerampasan yang akan kemudian disalurkan kepada umat yang membutuhkan. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 menit. Oh my god.